Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Saya mengajak kita untuk bersama-sama meluangkan waktu, menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan mengucap syukur untuk hari yang sangat indah ini, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Berikan kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui saat teduh kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang ibadah, maka kekristenan itu tidak dapat dipisahkan dari ibadah. Karena kalau kita misalkan memisahkan kekristenan dari ibadah, maka kekristenan dan setiap orang itu kehilangan hakikatnya. Karena panggilan gereja pada hakikatnya adalah panggilan untuk beribadah kepada Allah. Ya, ibadah adalah sebuah perbuatan atau tindakan dan ekspresi hidup yang memuliakan Allah. Hidup kita harus memuliakan Allah. Nah, di Yosua pasal 24, di situ juga Yosua memberikan nasihat kepada bangsa Israel untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Israel ini seringkali jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka beribadah kepada berhala, bukan kepada Tuhan. Karena itu, di dalam bagian ini yaitu Yosua pasal 24, Yosua kembali mengingatkan bangsa Israel untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Hanya ibadah kepada Allah saja adalah sesuatu yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Pada pasal 24 ini, di sini juga Yosua meminta bangsa Israel untuk membuat keputusan pilihan, yaitu beribadah kepada Allah, yaitu Allah Israel, atau beribadah kepada berhala, kepada Allah lain, Allah yang tidak benar. Nah, lalu Yosua sendiri bagaimana? Dia telah memutuskan berkomitmen untuk hanya beribadah kepada Allah saja, dia dan keluarganya. Nah, di ayat 15 dikatakan seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi Yosua di sini menekankan bahwa kalau memang kalian menganggap bahwa beribadah kepada Tuhan itu adalah hal yang baik, yang benar, beribadahlah kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, beribadahlah kepada Allah lain. Jadi di sini Yosua menuntut mereka untuk memilih beribadah kepada Allah atau kepada berhala. Yosua yang sebagai pemimpin bangsa itu maupun sebagai kepala keluarga pada waktu itu tetap berkomitmen untuk beribadah kepada Allah saja. Dia mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku, dia dan keluarganya. Dia mau keluarganya hanya menyembah kepada Allah saja. Allah yang telah memilih mereka menjadi umat kesayangannya, umat pilihannya. Allah yang telah memelihara kehidupan mereka. Yosua mau keluarganya hidup berkenan kepada Allah, hidup memuliakan Allah. Oleh karena itu, dia membuat komitmen untuk tetap beribadah kepada Allah, yaitu dia dan juga seluruh keluarganya. Walaupun bangsa itu mungkin akan memilih beribadah kepada berhala, tetapi dia berkomitmen untuk tetap beribadah, menyembah hanya kepada Allah saja, dia dan seluruh keluarganya. Bapak Ibu, pilihan atau keputusan yang telah dibuat oleh Yosua ini
juga membuat bangsa Israel memilih hal yang sama, yaitu mereka tetap memilih untuk beribadah kepada Allah mereka, yaitu Allah Israel. Kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, di situ dicatat bahwa mereka mengatakan kepada Yosua bahwa mereka tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Keputusan Yosua untuk bersama dengan keluarganya yang tetap beribadah kepada Tuhan ini memberikan motivasi kepada bangsa itu untuk tetap beribadah juga kepada Tuhan. Yosua dan keluarganya telah menjadi teladan. Bapak Ibu, hendaknya ini juga harus kita lakukan di dalam keluarga kita. Keluarga kita maupun kita sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka seharusnya kita juga menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang tekun dalam beribadah. Tidak hanya di gereja, tidak hanya pada saat hari Minggu, tapi juga di rumah kita. Maksud saya adalah selain hari Minggu, selain di gereja, kita juga dapat bersekutu, beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Melakukan persekutuan keluarga. Kita mungkin bisa memilih satu hari dalam seminggu untuk bersama dengan keluarga kita bersekutu bersama, belajar bersama firman Tuhan. Dengan demikian, kita semakin bertumbuh dalam kerohanian kita. Dan kita menjadi keluarga yang berdampak bagi orang lain, keluarga yang memuliakan Tuhan. Melalui keluarga kita, orang lain dapat melihat Kristus di dalam kita. Orang lain dapat memuliakan Tuhan. Marilah kita menjadi keluarga yang berdampak, keluarga yang menjadi teladan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Apa yang Engkau perintahkan kepada kami hari ini, apa yang kami pelajari, Tuhan tolong, Tuhan berikan kami hati yang mau mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk keluarga kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami, sehingga kami menjadi keluarga yang berdampak bagi orang lain. Kami menjadi keluarga yang menjadi teladan bagi orang lain. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.